Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Saya Nabila Aisyah Zulfa dengan NPM 11256034 dan di sini ada kedua rekan saya. Saya Fahmi Putra Soliha dengan NPM 11256023. Saya Ilham Alamin dengan MPM 11206004. Di sini kami ingin menyampaikan sebuah tugas video yang diambil oleh dosen Bapak Yofianus Cipto Prasetyo MPD selaku dosen mata kuliah komunikasi antar pribadi. Dalam sebuah tugas video yang akan kami sampaikan, kami akan menyampaikan 4 materi, yaitu ada active listening, yang kedua ada empati, yang ketiga ada keterbukaan, dan yang keempat ada nonverbal. Dan di setiap materinya kita akan memberikan contohnya dan juga penjelasannya. Dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi itu ada 4 materi. Yang pertama itu ada active listening, yang kedua itu ada empati, yang ketiga ada keterbukaan, dan yang terakhir keempat itu ada komunikasi nonverbal. Active listening atau mendengarkan aktif. Active listening atau mendengarkan aktif adalah keterampilan komunikasi yang dimana pendengar memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara, memahami isi pesan secara utuh dan merespon dengan tepat. Dalam active listening ada 5 komponen, yaitu ada attending, perhatian, listening, mendengarkan, understanding itu memahami, ada responding atau merespon, dan yang terakhir ada evaluasi atau evaluasi. Dalam active listening ada 3 A. Yang pertama itu ada attention, jauhi HP kamu, jauhi distraksi, pokoknya harus benar-benar present dalam percakapan itu. Yang kedua itu ada attitude, waktu kita mendengar, dengarkan dengan attitude positif dan open minded. Jadi kita nggak main motong, nggak main ngasih judgement atau bikin kesimpulan. Nah, yang ketiga itu ada adjustment, adanya reaksi dari wajah, tubuh, dan juga emosional yang berubah seiring percakapan berjalan. Pentingnya active listening dalam konseling. Dalam konseling, active listening menjadi dasar untuk membangun hubungan yang saling percaya antara konselor dan konseli. Dengan mendengarkan secara aktif, konselor dapat memahami masalah, kebutuhan, serta perasaan konseli secara lebih akurat. Hal ini membuat konseli merasa aman dan nyaman untuk mengungkapkan pikirannya sehingga proses konseling dapat berjalan lebih efektif. Kesimpulan dalam active listening adalah keterampilan mendengarkan secara aktif dengan penuh perhatian untuk memahami isi pembicaraan, perasaan, dan kebutuhan lawan bicara. Keterampilan ini sangat penting dalam komunikasi dan bimbingan konseling karena dapat membangun kepercayaan, meningkatkan pemahaman, mengurangi kesalahpahaman, serta membantu menciptakan hubungan lebih baik dan proses penyelesaian masalah yang lebih efektif. Halo Kak Farah. Halo Kak. Selamat pagi. Silakan duduk dulu Kak Farah. Iya Kak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya Kak Farah karena Kak Farah sudah menyempatkan waktunya untuk datang di sesi pertemuan kali ini. Iya Kak, sama-sama. Jadi gimana nih kabarnya hari ini Kak Farah? Baik Kak. Ada yang mau diceritain ya? Ada Kak.
Menurut saya kuliah tuh kalau dijalanin berat banget loh. Oh, jadi Kak Farah ini ngerasa kesulitan ya? Iya kak, betul. Kuliah sama SMA tuh kayak apa ya, beda gitu loh kak. Jadi Kak Farah ini merasa ada perubahan kehidupan waktu Kak Farah SMA dengan waktu Kak Farah sekarang kuliah ya, dan itu menyebabkan Kak Farah merasa kesulitan untuk beradaptasi juga ya. Iya kak, seperti itu. Kalau boleh tahu nih, bagian mana yang Kak Farah merasa kesulitan banget? Kalau di SMA kan guru harus ngatur kita ya kak. Kalau sedangkan di kuliah tuh kita apa-apa sendiri gitu loh kak. Jadi aku kewalahan. Jadi Kak Farah ini merasa kehidupan sekarang tuh harus lebih mandiri dari kehidupan sebelumnya ya? Iya kak, kadang informasi juga banyak yang kelewat. Berarti salah satu kekhawatiran Kak Farah ini juga takut tertinggal informasi kayak tugas-tugas kuliah gitu ya Kak Farah? Iya kak, itu yang buat saya cemas kak. Nah, yang kedua itu ada empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dunia pengalaman orang lain dari sudut pandang mereka sendiri, seolah-olah kita berada dalam posisi mereka tanpa kehilangan identitas diri kita sendiri. Dalam empati itu ada 3 dimensi dalam konseling, yaitu ada pertama empati kognitif, kemampuan intelektual untuk memahami orang lain berpikir dan melihat dari sudut pandang mereka. Nah, yang kedua itu ada empati afektif, itu ada kemampuan merasakan dari berbagai emosi orang lain, ikut merasakan kesedihan, kebahagiaan atau kekhawatiran konseling. Nah, yang ketiga itu ada empati perilaku, kemampuan mengekspresikan pemahaman empatis verbal dan non-verbal sehingga konseling merasa dipahami. Nah, selanjutnya ada tujuan empati. Tujuan empati itu ada 4. Yang pertama, membuat konseling merasa dipahami. Yang kedua, membangun rasa percaya. Yang ketiga, mengurangi perasaan terisolasi dan kesepian. Yang terakhir, itu membantu konseling memahami emosinya sendiri. Dalam empati juga itu ada cara menunjukkan empati. Itu ada 5. Yang pertama, mendengarkan tanpa menghakimi. Kedua, menghargai perasaan konseling. Ketiga, menggunakan kalimat yang menunjukkan pemahaman. Keempat, tidak langsung memberi nasihat. Dan yang terakhir, memberikan dukungan emosional. Kesimpulan dari empati. Empati merupakan kemampuan penting dalam komunikasi dan konseling. Dengan bersikap empati, seseorang dapat memahami perasaan dan kondisi orang lain tanpa menghakimi. Sikap ini membantu membangun kepercayaan, mempererat hubungan, serta menciptakan komunikasi yang efektif, hangat, dan penuh kepedulian. Dalam bimbingan dan konseling, empati menjadi salah satu keterampilan utama yang harus dimiliki konselor agar konseli merasa diterima, dihargai, dan lebih nyaman dalam menyampaikan permasalahannya. Terus kak, aku juga kadang telat ngumpulin tugas gitu loh. Wah, pasti saat itu Kak Farah merasa sangat panik ya? Iya kak, aku juga sering kadang buat tugas. Aku bisa memahami mengapa Kak Farah ini merasa sangat tertekan. Jadi gini Kak Farah, saat seseorang sedang berusaha menjalani adaptasi lingkungan yang berbeda, hal tersebut memang terasa sangat berat Kak Farah. Oh gitu ya kak, aku kayaknya nggak cocok deh kuliah di sini. Perasaan seperti itu memang akan bisa muncul ketika seseorang sedang berusaha sekaligus. Nah, kayak Kak Farah nih, mahasiswa baru ya. Kak Farah juga sedang berusaha memahami kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya, gitu Kak Farah.
kadang aku juga sering ini Kak, membandingkan diriku dengan orang lain. Aku mengerti Kak Farah. Ketika kita melihat seseorang itu lebih cepat beradaptasi ketimbang diri kita. Tapi ya Kak Farah ini jangan merasa bahwa kemampuan Kak Farah itu merasa lebih rendah daripada kemampuan mereka Kak Farah. Oh gitu, kayaknya aku agak lega deh dengernya deh. Perasaan yang Kak Farah alami ini itu sangat wajar bagi mahasiswa baru Kak Farah. Kak Farah juga kan sedang berusaha beradaptasi di lingkungan yang baru. Jadi Kak Farah nggak usah berpikir bahwa hal yang Kak Farah rasakan itu hal aneh, tapi itu melainkan hal yang sangat wajar Kak Farah. Selanjutnya ada keterbukaan atau self disclosure. Keterbukaan atau self disclosure adalah tindakan mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain yang biasa tidak mereka ketahui. Selanjutnya adalah bentuk keterbukaan dalam konseling. Bentuk keterbukaan dalam konseling itu ada 4. Yang pertama itu mengungkapkan perasaan secara jujur. Kedua, menjelaskan masalah yang sebenarnya. Yang ketiga, menyampaikan harapan dan kebutuhan. Yang terakhir, bersedia menerima umpan balik. Pentingnya keterbukaan dalam konseling. Dalam proses konseling, keterbukaan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Layanan konseling yang bersikap terbuka akan lebih mudah menyampaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan konselor perlu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan bebas dari penilaian agar konseling merasa percaya untuk berbagai pengalamannya serta perasaannya. Kesimpulan dalam keterbukaan adalah sikap jujur dan bersedia mengungkapkan pikiran, perasaan, serta pengalaman secara tepat dan bertanggung jawab. Dalam komunikasi dan konseling, keterbukaan berperan penting dalam membangun kepercayaan, memperlancar komunikasi, serta membantu proses penyelesaian masalah dengan adanya keterbukaan. Hubungan antara individu dapat menjadi lebih harmonis, saling memahami, dan mendukung tercapainya tujuan bersama. Kalau Kak Farah berkenan nih, aku ingin sedikit sharing tentang pengalaman aku. Boleh banget Kak, silahkan. Jadi gini Kak Farah, waktu pertama kali aku kuliah, aku juga sempat merasakan hal yang sama seperti Kak Farah. Contohnya ya Kak Farah, waktu itu aku sempat tertinggal informasi tentang pengganti jadwal kuliah karena aku itu kurang melihat informasi yang ternyata sudah di-share di dalam grup kelas Kak Farah. Serius Kak? Iya Kak Farah. Jadi waktu itu juga aku merasa malu dan aku berpikir kayaknya aku tidak sanggup nih untuk melanjutkan perkuliahan ini. Oh kayak gitu, kayaknya aku nggak sendirian deh. Memang Kak Farah tidak sendirian. Mungkin banyak mahasiswa yang merasakan seperti Kak Farah. Cuman tidak disampaikan, tidak diceritakan ke orang lain. Mungkin kayak dipendam sendiri saja gitu Kak Farah. Setelah mendengar cerita kakak, kayaknya aku udah gak ngerasa sendirian dan lega. Aku sangat senang sekali pengalaman aku bisa membantu Kak Farah. Menurut Kak Farah nih, hal apa yang bisa Kak Farah lakuin untuk bisa menyesuaikan diri Kak Farah untuk kedepannya? Kayaknya aku bakal catat deadline dan juga cari informasi Kak. Wah, itu ide yang sangat bagus Kak Farah. Dan yang terakhir ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua pesan yang dikirimkan tanpa melalui kata-kata, melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, nada suara, penampilan waktu, dan penggunaan ruang. Selain masalah kuliah Kak, aku juga belum punya teman di kampus karena teman-teman saya itu di luar kota semua.
Oh, jadi Kak Farah ini merindukan teman yang sebelumnya ya, yang membuat Kak Farah ini merasa sangat nyaman ya. Iya kak, karena nyaman jadinya aku nggak punya teman dekat di kampus. Kalau hubungan Kak Farah dengan teman-teman sekelas yang sekarang itu bagaimana ya? Hubungannya sebenarnya baik sih kak, cuman aku kayak malu buat memulai percakapan. Memulai hubungan pertemanan itu memang membutuhkan waktu yang banyak Kak Farah. Menurut Kak Farah nih, langkah kecil apa yang bisa Kak Farah coba untuk minggu ini? Kayaknya aku bakal coba ngobrol dengan teman satu kelompok deh kak. Itu langkah yang sangat bagus Kak Farah. Kita tidak perlu langsung mendapatkan teman yang sangat banyak. Satu teman saja juga sebenarnya sudah cukup. Itu sudah sangat bagus untuk Kak Farah. Oh gitu ya juga ya kak. Setelah kita berbicara pada hari ini, gimana nih perasaan Kak Farah sekarang? Aku merasa lebih lega kak, setidaknya aku tahu bahwa itu proses adaptasi dan masih bisa diatasi. Aku senang sekali mendengarnya. Kak Farah sudah memberikan diri untuk menceritakan apa yang Kak Farah rasakan. Beri diri kakak waktu untuk bisa berusaha dan jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan ya Kak Farah. Terima kasih kak sudah mendengarkan. Iya Kak, sama-sama. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari active listening, empati, keterbukaan, dan komunikasi nonverbal adalah 4 keterampilan dasar yang saling melengkapi dalam proses komunikasi maupun konseling. Active listening membantu konselor atau lawan bicara memahami pesan secara utuh dengan mendengarkan secara penuh, memberikan perhatian, dan merespon dengan tepat. Empati memungkinkan seseorang memahami perasaan dan sudut pandang orang lain tanpa menghakimi, sehingga tercipta rasa aman dan diterima. Keterbukaan mendorong terbentuknya hubungan yang jujur, saling percaya, dan memudahkan proses penyampaian informasi atau perasaan. Sementara itu, komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, gestur, postur tubuh, dan intonasi suara berfungsi memperkuat pesan verbal serta menunjukkan perhatian dan kepedulian. Sekian tugas video yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.